Pada masa pemerintahan Inggris di bawah Raffles, keadaan Maluku relatif lebih tenang karena Inggris bersedia membayar hasil bumi rakyat Maluku. Kegiatan kerja rodi mulai dikurangi, bahkan para pemuda Maluku juga diberi kesempatan untuk bekerja pada angkatan perang Inggris. Namun, pada tahun 1816, Belanda kembali berkuasa di Maluku, dan keadaannya kembali berubah. Kegiatan monopoli kembali diperketat, sebab selain penyerahan wajib masih juga harus dikenai kewajiban kerja paksa, penyerahan ikan asin, dendeng, dan kopi. Suatu ketika, Belanda memesan perahu Orambai kepada nelayan. Sana perahu Orambai saya, apakah telah siap? Oh ya, sudah. Mari saya antar ke perahu Anda. Baik, terima kasih. Ini bayarannya. Tunggu, apa-apaan ini? Bayarannya masih belum ada. Setengahnya masih belum benar-benar menghargai. Apa? Kamu tidak ikhlas? Sudah untung saya bayar. Ya, seperti itulah Belanda. Belanda tidak pernah mau bersedia membayar perahu Orambai yang dipesan dengan harga yang pantas. Padahal orang-orang Maluku sudah berperan menyediakan ikan asin untuk kapal-kapal Belanda di Maluku. Hei, mana pesanan perahu Orambaiku? Apakah sudah selesai? Oh, itu sudah selesai. Mari saya antar. Saya juga sudah menyetor ikan-ikan asinku pada kapalmu. Baik, saya ingin membawanya. Hah? Kau ingin membawanya begitu saja? Dan kau juga tidak ingin membayarnya juga? Kau benar-benar tidak menghargai usaha kerjaku untuk membuat kapal-kapal itu. Alah kau ini, seperti dengan siapa saja. Padahal kan aku sudah sering memesan kapal denganmu. Kau tetap juga tidak ingin bayarnya? Baiklah, aku tidak akan menerima pesan-pesanan kapalmu. Dan aku juga akan mogok kerja. Baik, aku akan berbicara kepada pemimpinanku. Residen Saparua van der Berg menolak tuntutan para rakyat. Kejadian itu menyebabkan kebencian rakyat Maluku semakin menjadi-jadi. Menanggapi kondisi yang demikian, para tokoh dan pemuda Maluku melakukan serangkaian pertemuan rahasia di hutan Saparua. Hei rakyat Maluku, apakah kalian ingin diperlakukan oleh Belanda seperti ini selamanya? Mestinya tidak. Tidak. Bagaimana kalau kita diserang? Bagaimana ya? Jangan ribut saja. Ribut tidak akan menyelesaikan masalah. Patimura, bagaimana kalau kita menyerang pos-pos Belanda? Baiklah, kita akan menyerang Belanda dengan rakyat Maluku pada tanggal 15 Mei. Patimura, saya akan menyiapkan peralatan penyerangan untuk besok. Baik. Akhirnya, untuk menghadapi masalah yang sedang terjadi, mereka semua mengadakan rapat rahasia, dan yang terpilih menjadi pemimpin adalah Tomat Matulesi. Ia mendapat julukan Kapiten Patimura. Penyerbuan pertama terjadi pada tanggal 15 Mei 1817. Hei Belanda, Lepaskan aku! baiklah, aku akan lepaskan kau. Tapi kau harus menjadi. Jangan mengusik warga Maluku lagi. Jika tidak, aku tidak akan maafkan kau. Baiklah, aku tidak berjanji. Patimura, mengapa kau melepaskannya? Tidak apa-apa, ini baru saja permulaan. Besok kita akan menyerang di benteng Baspen. Ma, Papa di mana? Sabar nak, Bapak akan segera pulang. Ma, itu siapa? Tidak tahu nak, tapi cepatlah bersembunyi. Apakah kau istri residen itu? Benar, ada apa tuan? Di mana kau? Apakah kau anak residen? Bangun! Lepaskan aku. Penyerbuan kedua pada tanggal 16 Mei 1817. Pasukan Kapiten Patimura menyerang Benteng De Steeg. Benteng dapat dikuasai dan semua tentara Belanda ditangkap, termasuk Presiden Van den Berg. Istri dan 2 anaknya tewas. Dan ada seorang yang ingin bertemu. Hei, siapa dia? Marta, kemarilah. Beri hormat kepada kapiten.
Saya Marta Kristina Tahu siap menghadap kapiten. Kapitan, dia adalah seorang pasukan melawan Belanda paling depan. Wah, hebat sekali. Mengapa kamu berani di barisan paling depan? Apakah kamu tidak takut mati? Tidak, saya tidak takut mati. Saya berada di barisan paling depan karena saya mengikuti jejak ayah saya melawan Belanda. Melanjutkan perjuangan ayah saya. Memangnya ada di mana ayah Marta Kristina Tiahahu? Belanda, kau jangan semena-mena. Kau pasti akan kalah. Ada apa dalam perkataanmu? Hukum mati saja dari kelompoknya. Tampaknya dia masih muda, masih belum berbahaya. Lepaskan saja dia. Tolong lepaskan ayah saya juga. Tembak mati saja dia. Pada tanggal 20 Mei 1817, tibalah pasukan Belanda tiba di Saparua yang dipimpin Mayor Pelches berusaha merebut kembali benteng De Stade. Patimura. Berapa? Mayor bersama ajudannya telah datang. Apa? Suruh mereka masuk. Hai Patimura, bagaimana jika kau memberikan benteng De Stade, maka kami akan memberikan 5 atau 10 keping emas. Tidak, aku tidak akan perbolehkan kalian untuk menguasai benteng itu. Hah? Apa-apaan ini? Kau pikir kau siapa? Benteng De Stade itu akan menjadi milik kami. Tidak akan pernah. Apa-apaan itu? Perundingan dengan Kapiten Patimura tidak berhasil sehingga peperangan terus berkobar. Belanda kemudian menyerang benteng De Stade. Patimura kalah, akhirnya Belanda dapat menguasai benteng De Stade. Serangan Belanda tersebut menyebabkan pasukan Patimura semakin terdesak. Banyak darah yang jatuh di tangan Belanda. Para pemimpinnya juga banyak yang tertangkap, yaitu Anton Tribok, Thomas Patiwail, Lukas Latumahina. Patimura sendiri akhirnya tertangkap di Seri-Seri yang kemudian dibawa ke Saparua. Di Saparua, Kapiten Patimura diajak bekerja sama dengan Belanda, namun Kapiten Patimura menolak. Penolakan tersebut membuat pihak Belanda kesal dan kemudian memilih menggantung Patimura di depan benteng Victoria, Ambon pada tanggal 16 Desember 1817. Patimura, apakah ada kata-kata terakhir? Ya, ada. Aku sudah kalah. Tetapi generasi mudaku akan mengalahkan kalian. Alimarta! Tertangkapnya para pemimpin Maluku menyebabkan perjuangan rakyat Maluku melawan Belanda melemah. Marta Kristina Tiahahu berhasil terlepas dari eksekusi itu. Akan tetapi, 14 November 1817, Marta Kristina Tiahahu tertangkap dan meninggal di atas kapal Everstein.